Oke guys, berjumpa kembali bersama saya Bang Rozak. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar-komentar kalian tentang video yang ini. Dan banyakkan komentar-komentar kalian akan saya jawab di sini supaya tidak bertanya kembali pada saat saya upload video ini guys ya. Oke, video ini saya buatkan khusus untuk kalian yang ingin bertanya tentang BSU. Nanti kalian bisa komentar di bawah jika ada pertanyaan atau saran-saran dari kalian guys ya. Di sini saya sudah memilih komentar-komentar terbaik yang saya akan jawab guys ya. Dan komentar-komentar ini biasanya banyak ditanyakan di kolom komentar di video saya yang cara update rekening BSU guys ya. Oke, di sini komentar yang pertama, saya sudah melakukan pembaruan rekening dan sudah mendapatkan notif di email. Ternyata menurut surat edaran dari info dari petugas BPJS Ketenagakerjaan, setelah melakukan pembaruan rekening, maka selanjutnya perusahaan harus melakukan pengkinian data peserta melalui SIP Ketenagakerjaan dan melengkapi data dengan surat keabsahan. Apakah semua juga seperti itu ataukah hanya Kabupaten Serang saja? Oke, di sini kata Mbak siapa ini? Nunggelestari. Ini sebenarnya benar yang dikatakan oleh pihak BPJS-nya, karena jika kita sudah mengajukan nomor rekening dan sudah update rekening di BSU online, tinggal di pihak perusahaannya saja yang akan mengupdate atau mengirim data gaji SIP Ketenagakerjaan. Jadi ini ada urusannya dengan pihak perusahaannya juga guys ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Gilang Alvito. Bang, saya turun gaji lewat BCA. Dari perusahaan saya punya rekening utama BRI. Daftar BSU-nya pakai rekening BRI. Apakah buat rekening baru aja seperti BNI dan lain-lain buat daftar BSU-nya? Saran Bang. Oke, di sini bapaknya atau masnya ini menggunakan bank BCA dari perusahaannya atau gaji utama dari perusahaannya dan punya rekening utama BRI. Oke, saran saya bisa menggunakan bank BRI saja guys ya. Karena apa? Karena nanti transfernya juga bisa pakai BRI guys ya. BRI, BNI, BSI itu bisa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Bang, kalau validasi itu sama verifikasi itu gimana ya Bang? Masa tunggu berapa hari? Oke, untuk proses validasi biasanya 1-2 hari guys ya. Nanti akan muncul apakah kalian sudah berhasil mengisi nomor rekening dari BSU online-nya guys ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Arya 36 guys ya. Mau tanya, setelah masuk nomor rekening kok nama tidak sesuai, gimana solusinya? Oke, di situ kebanyakan orang yang ngisi rekening di BSU online itu kebanyakan digit angkanya itu menggunakan spasi atau tanda-tanda unik guys ya. Biasanya kebanyakan rekening itu menggunakan spasi guys ya. Kalian harus hapus spasinya supaya apa? Supayanya nanti keterangannya berhasil guys ya. Biasanya kalau menggunakan spasi atau tanda seru atau tanda-tanda lainnya di nomor rekeningnya, pada saat input rekening itu ada keterangannya nama tidak sesuai di rekening guys ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya guys ya. Bang, maaf mau tanya, tadi saya sudah melakukan pengisian data sampai nomor rekening dan alhamdulillah semua berhasil sampai ke pembaruan rekening. Berhasil gak lama langsung dapat notif lewat email dari BPJS Ketenagakerjaan. Apakah itu sudah positif dapat Bang? Soalnya gak lama saya coba lagi isi datanya lagi, pas udah selesai langsung ada kata-kata yang proses validasi gitu. Apakah aman ya Bang? Soalnya yang pertama udah berhasil sampai ada notif lewat email dari BPJS-nya. Langsung katanya data rekening bank Anda telah berhasil diperbarui. Oke, biasanya nanti setelah kalian update rekening atau kalian isi sesuai yang tutorial saya sebelumnya, itu akan dapat email dari pihak BPJS-nya bahwasanya rekening Anda berhasil diupdate atau diperbarui guys ya. Oke, untuk berhasil atau tidaknya itu pihak BPJS-nya itu biasanya mengecek apakah gaji kalian itu melebihi dari 3,5 juta terus belum pernah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya guys ya. Oke, dan kalian harus memiliki akun JMO atau BPJS Ketenagakerjaannya guys ya. Minimal bulan 4 April kayaknya, kalau nggak bulan 5 guys ya. Jadi gitu caranya. Oke, kita next pertanyaan yang berikutnya yaitu guys ya. Oke, dari Pak Sakti Nur Wahyudin guys ya.
Bang, maaf mau tanya, seandainya kita tidak punya rekening bank yang ada di pilihan bank, bagaimana? Apakah bisa cair atau bisa cair lewat kantor pos? Oke, pertanyaan ini banyak ditanyakan ke saya lewat email maupun DM guys ya. Di sini kalian tidak bisa menggunakan kantor pos ataupun lewat bank lainnya guys ya, seperti bantuan-bantuan lainnya. Di sini bisanya hanya menggunakan bank-bank yang tertera ya guys ya, yaitu BRI, BSI dan BNI itu guys ya, atau BTN. Selain itu tidak bisa guys ya, karena ini bantuan dari pemerintah, dari ketenagakerjaannya, karena akan divalidasi dari pihak perusahaan maupun pihak BPJS-nya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya guys ya. Kalau gak ada banknya gimana bang? Soalnya saya menggunakan bank Kalsel bang. Kalau bank Kalsel itu bank Kalimantan Selatan atau gimana tuh, kita nggak tahu guys ya. Kalau menggunakan bank lokal itu nggak bisa guys ya, karena kita harus menggunakan bank-bank yang tertera di website BPJS Ketenagakerjaan atau BSU nya guys ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bang, waktu tahun 2022 saya dapat BSU tapi melalui pos, apakah sekarang beda ya? Saya gajian melalui bank BCA, kalau saya update bank untuk pencairan BSU apakah bermasalah? Nanti di BPJS Ketenagakerjaannya, mohon infonya bang, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ini juga banyak ditanyakan ke saya, karena gaji utamanya itu tidak melalui bank-bank yang tertera seperti itu guys. Ada yang melalui bank BCA dan bank lain-lain. Oke, di situ tidak masalah guys ya. Karena apa? Karena jika kita mengisikan update rekening bank BSU di website BPJS Ketenagakerjaannya itu tidak berpengaruh kepada gaji utama atau rekening utama guys ya. Karena apa? Karena itu hanya untuk berkepentingan pencairan bantuan sosial saja. Oke, untuk bantuan tahun ini beda dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu bisa menggunakan kantor pos atau Pos Indonesia guys ya. Di sini tidak bisa. Jadi di sini bisanya melalui bank-bank yang tertera di website BPJS Ketenagakerjaannya atau bsu.bpjs guys ya. Oke, di sini tidak berpengaruh guys ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya guys ya. Bang, mau tanya, di JMO tertera gaji terakhir diterima 3.600.000 tapi gaji bersih yang diterima 2,5, apakah bisa cair? Kalau yang tertera di 3,6 itu tidak bisa cair guys ya, karena kita bisa lihat gaji terakhir biasanya di bagian kartu, di bagian aplikasi JMO guys ya. Di situ tertera gaji terakhir yaitu berapa guys ya. Intinya kita tidak boleh lebih dari 3,5 juta guys ya. Kita next pertanyaan berikutnya guys ya. Ini juga banyak ditanyakan ke saya. Biasanya ada yang rekeningnya salah, rekeningnya keblokir, atau rekeningnya tidak aktif tapi sudah update di aplikasi atau di website BPJS Ketenagakerjaan guys ya. Di sini pertanyaan dari YDD88. Bang, cara ganti nomor rekening gimana? Ternyata nomor rekening sebelumnya yang saya daftar udah keblokir. Cara ganti nomor rekeningnya gimana ya bang? Oke, pertanyaan ini juga banyak ditanyakan. Oke, di sini tinggal kalian info saja ke CS BPJS Ketenagakerjaannya atau info dari website resminya guys ya. Oke, nanti saya akan kasih kontak dari BPJS-nya di deskripsi di bawah atau di sini guys. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau nomor rekening atas nama istri apakah bisa cair gak bang? Ternyata jawabannya itu tidak bisa guys ya. Karena untuk pencairan BSU itu harus menggunakan nama rekening pribadi guys ya, atas nama rekening kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini mungkin pertanyaan terakhir guys ya. Kenapa punya saya pas pembaruan rekening tidak langsung berhasil ya, malah muncul gambar jam atau tulisan sedang diverifikasi, sedangkan di email dan notifnya berhasil memperbarui rekeningnya. Mohon penjelasannya kak. Ini adalah proses untuk validasi guys. Biasanya menunggu untuk proses validasi dari pihak BPJS dan pihak perusahaannya guys. Biasanya cukup lama karena biasanya banyak yang mengajukan dan prosesnya itu cukup lama guys. Tinggal kalian tunggu saja dan dapat info email dari pihak BPJS guys ya. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih karena banyak ditanyakan di video saya sebelumnya. Oke, nanti jika ada pertanyaan lagi kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, saya Bang Rozak. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jika ada pertanyaan kalian klik di bawah guys ya, atau komentar di bawah. Oke, bye-bye.